Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami dari Saitek Academy akan mempresentasikan implementasi kurikulum AI untuk sekolah, yaitu efisiensi penggunaan teknologi dalam kurikulum berbasis AI. Mari kita mulai dengan tipe teknologi ataupun AI tools. Yang pertama di sini ada chat agent. Chat agent adalah AI yang paling banyak digunakan saat ini. AI ini berinteraksi melalui percakapan sehingga sangat cocok untuk membantu guru maupun siswa mencari informasi. Lalu yang kedua di sini ada coding agent. Coding agent dirancang khusus untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. AI ini dapat menulis kode, memperbaiki kesalahan program, menjalankan algoritma. Lalu yang ketiga di sini ada CLI tools. Nah, AI ini umumnya digunakan oleh pengguna yang lebih teknis untuk mengotomatisasi pekerjaan, mengelola proyek, membuat aplikasi, maupun menjalankan berbagai perintah secara cepat dan efisien. Contohnya ada Cloud Code, Codex, dan juga Anti-Gravity. Nah, untuk coding agent di sini juga ada Anti-Gravity dan chat agent di sini banyak ya. Kita bisa tahu di sini ada Cloud, Gemini, dan juga ada ChatGPT. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada browser agent. Browser agent ini adalah AI yang lebih canggih karena tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga mampu melakukan tindakan langsung di browser. AI dapat membuka website, mencari informasi, mengisi formulir, melakukan riset, hingga menyelesaikan tugas secara otomatis. Di sini contohnya ada Brave, dan juga sebenarnya di Google Chrome juga sudah ada AI-nya, seperti itu. Hari-hari seperti ChatGPT dan Gemini itu tuh tingkat kesulitannya bisa dibilang tergolong rendah gitu. Karena kita kan tinggal browsing aja gitu di browser, misalnya cari ChatGPT, terus kita langsung chat ke dia untuk informasi apa yang kita pengen tahu dari hal yang ingin kita cari, dan dia akan langsung menjawab melalui sebuah bubble chat juga gitu. Ibaratnya ini bisa dibilang gampang banget lah. Terus kedua itu ada coding agent. Coding agent ini bisa dibilang tingkat kesulitannya sedang. Karena kenapa bisa dibilang sedang? Karena untuk menggunakan coding agent ini kita perlu melakukan sebuah proses yang disebut dengan instalasi. Contohnya seperti menginstal komputer pada laptop atau komputer kita gitu. Nah, terus juga tingkat kegunaannya nggak setinggi chat agent ya, karena emang coding agent ini dikhususkan kepada orang-orang teknisi seperti programmer atau seorang engineer gitu, untuk membuat sebuah kode, algoritma, dan hal-hal yang berbau engineering. Sedangkan CLI tools ini lebih tinggi lagi tingkat kesulitan pemakaiannya, karena biasanya tuh ini berjalan di sebuah command prompt yang mungkin nggak familiar ya sama kita semua. Karena kalau kalian tahu atau bapak ibu sekalian tahu, command prompt itu hanya memberikan informasi berbasis teks atau tidak ada tampilan atau visual gitu yang bisa kita lihat. Ntar kita bakal contohkan juga masing-masing dari chat agent, coding agent, CLI tools, dan browser agent. Nah, yang terakhir ini ada browser agent, yaitu tingkat kesulitannya bisa dibilang sedang, kurang lebih mirip sama chat agent, karena emang proses pemakaiannya itu mirip, cuman dijalankannya di dalam browser saja. Dan tingkat kegunaannya bisa dibilang sama tingginya seperti chat agent, karena dia bisa melakukan sebuah proses otomatisasi. Gitu. Nah, di sini ada contoh dari chat agent. Ini bisa dilihat kalau kita menggunakan chat agent itu seperti biasa ya, kita tinggal menanyakan apa yang ingin kita tanyakan, dan biasanya AI itu langsung menjawab berupa informasi yang kita cari gitu.
Jadi penggunaannya cukup sesimpel itu aja untuk chat agent. Dan saya yakin juga Bapak Ibu juga udah familiar sama chat agent. Dan yang kedua itu ada coding agent. Nah, di sini saya menggunakan Anti-Gravity IDE. Di sini saya mencoba Anti-Gravity untuk membuat sebuah website dengan sebuah perintah. Nah, di sini saya mencoba memasukkan sebuah perintah yang sesederhana bisa buatkan saya web profile untuk sekolah, dan bisa kita lihat di sini untuk coding agent akan menghasilkan website seperti apa. Di sini saya memasukkan sebuah perintahnya, dan di sini coding agent yang akan melakukan proses secara benar-benar otomatis ya. Di sini saya tidak melakukan apapun dan hanya menunggu hasil yang akan dikeluarkan dari coding agent ini. Masih melakukan proses. Di sini AI itu sudah selesai membuat sebuah kode dari websitenya, dan di sini saya cek hasilnya seperti apa. Tuh. Bisa dilihat AI emang sudah secanggih itu untuk saat ini. Jadi saya cuma nge-prompt sesimpel itu dan dia langsung menghasilkan keluaran seperti ini. Kalau dibandingkan dengan zaman sebelum ada AI ya, misalnya kita pengen buat sebuah profil sekolah atau portofolio untuk kita tuh biasanya nyewa atau nyewa programmer atau nyewa jasa dari programmer gitu kan, yang bisa bayar berjuta-juta. Sekarang cuman kita cukup nge-prompt 5 detik, sesimpel itu udah bisa menghasilkan website sebagus ini. Dan misalnya AI-nya pun masih melakukan kesalahan, sebenarnya kalian bisa lakukan revisi, cukup prompt lagi aja ke dalam AI-nya ini. Nah, jadi itu contoh penerapan dari coding agent. Ketiga, di sini ada CLI tools. Di penerapan kali ini, saya coba CLI tools untuk merapikan sebuah data siswa dari sekolah. Cuman ini datanya itu berupa data dummy ya, karena saya ingin menguji coba saja. Nah, pertama di folder saya ini, nah misalnya di sini ada 2 file dari data siswa, lalu di sini ada comment prompt yang saya buka. Nah, di sini saya memanggil CLI tools atau AI yang ada di dalam comment prompt. Dan di sini saya coba dia untuk mengecek apakah dia dapat membaca file saya juga. Nah, mungkin ini gambarnya rada buram ya. Cuman ini tuh isinya data-data siswa, nilai, dan apakah siswanya itu masih dalam kondisi status aktif atau sudah pindah sekolah. Nah, di sini ada 2 data Excel tersebut. Nah, sekarang saya cek dulu nih, apakah dia bisa membaca file yang terdapat di dalam folder saya. Bisa terlihat di sini dia benar tuh. Dia bisa membaca file yang terdapat di folder saya gitu. Jadi ini salah satu kelebihan dari CLI tools daripada chat agent. Dia bisa langsung membaca file-file yang ada di dalam folder kita gitu. Jadi kita bisa langsung suruh dia untuk merapikan ibaratnya file atau mungkin data siswa, atau misalnya kalian punya bapak ibu punya foto yang mungkin udah lama terus kalian pengen hapus atau pengen sortir, kita sekarang bisa langsung suruh AI gitu. Nah, cuman di sini saya suruh AI-nya itu untuk buat dari kedua data Excel tersebut menjadi format laporan berformat PDF gitu. Di sini saya masukkan prompt-nya dan dia berjalan secara otomatis. Nah, bisa dilihat setiap prosesnya berjalan, terkadang dia tuh ada opsi yes and always, ada no juga. Nah, jadi karena AI ini dapat mengakses folder kita, jadi setiap sebuah proses yang dilakukan, dia itu meminta izin pada kita gitu. Apakah dia benar-benar diizinkan untuk mengakses file tersebut atau tidak gitu. Jadi misalnya kita izinkan, maka dia prosesnya bakal lanjut. Nah, misalnya kita tidak izinkan, maka prosesnya bisa saja berhenti karena kita sudah tidak memberi izin kepada AI untuk mengakses folder kita. Jadi seperti itu. Itu 2 Excel tadi. Bisa lihat di sini tuh.
dia langsung mengenerate file PDF laporan dari siswanya. Jadi benar-benar dirapihin datanya sama si AI ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan CLI tools. Lalu terakhir ada browser agent. Di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Browser OS yang bisa Bapak Ibu sekalian unduh di platform berbasis Windows ya. Dan di sini untuk studi kasusnya saya mencoba Browser OS ini untuk mengotomatisasi pengiriman email. Nah, karena di sini saya mencontohkan saja, jadi bisa dilihat di sini saya masukkan prompt untuk tolong kirimkan email ke tujuan. Di sini ada email kedua saya, terus ada dengan judulnya. Nah, di sini saya bakal coba. Nah, dia akan mengirimkan email secara otomatis tuh. Di sini dia meminta perizinan apakah siap dikirim dan saya tulis lagi siap dikirim. Nah, dia akan menghasilkan output email siap dikirim. Dan selanjutnya saya cek nih apakah emailnya benar-benar terkirim. Emailnya benar-benar terkirim. Jadi bukan saya menulis emailnya, tapi emailnya ditulisin oleh AI dan dikirimin juga langsung oleh AI gitu. Ini berguna banget. Misalnya kita ingin mengirim email secara otomatis gitu kepada banyak orang sekaligus. Dan sebenarnya nggak terbatas dikirim email doang. Kita bisa riset harga di Tokopedia, misalnya OLX dan segala macam secara otomatis dengan AI ini yang ada di dalam aplikasi bernama Browser OS. Selanjutnya ada materi 1, penggunaan AI untuk materi pembelajaran. Di sini kita bisa menggunakan 2 buah tools AI, yaitu pertama ada ChatGPT untuk membuat modul dan Notebook LM untuk membuat dari modul yang dibuat oleh ChatGPT diubah ke dalam bentuk slides yang menarik. Untuk flow-nya jadi seperti ini. Jadi kita udah nyiapin prompt. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian pengen nyoba, di sini tuh ntar saya bakal share materi PDF-nya setelah workshop ini selesai. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri di rumah. Dan misalnya ada pertanyaan atau kesulitan, bisa langsung tanya-tanya juga di grup. Karena kita berdua juga siap sharing-sharing nih. Nah, ini contohnya ntar prompt-nya saya bisa kasih tahu apa. Jadi untuk mengenerate PDF gitu, materi PDF. Nah, selanjutnya materi PDF yang udah di-generate tinggal di-download saja. Nah, kan udah nih dihasilkan itu materi berbentuk PDF-nya. Nah, selanjutnya bisa mengunjungi website Notebook LM. Nah, Notebook LM ini berfungsi untuk mengubah PDF tadi yang udah di-generate oleh atau dihasilkan oleh GPT ke bentuk slides. Ini saya tinggal masukkan PDF-nya. Nah, lalu tinggal klik opsi slide presentasi. Nah, ntar AI itu akan merubah materi berbentuk PDF tadi menjadi bentuk slides. Cuman ini emang kadang memakan waktu yang lumayan lama ya. Nah, ini karena ini tuh proses mengubah teks menjadi gambar ya, jadi emang memakan waktu yang lumayan lama. Nah, di sini sudah selesai, PDF-nya sudah selesai dibuat, dan kita bisa cek nih hasil dari PDF yang dihasilkan gimana. Nah, di sini bisa dilihat dia langsung mengubah materi berbentuk teks tadi menjadi bentuk gambar ya. Biasanya kan emang ada beberapa orang yang belajar itu via visual daripada membaca teks biasa. Jadi ini mungkin membantu dengan orang yang belajarnya lebih masuk ke ranah visual. Nah, mungkin di sini ada prompt-nya ya, prompt yang dapat diberikan kepada ChatGPT. Di sini tuh kita bisa masukin ya, karena di prompt ini ada sudah spesifik seperti di bagian atasnya. Anda adalah asisten kurikulum ahli, buatkan materi belajar lengkap untuk. Nah,
untuk Bapak Ibu sekalian bisa langsung masukkan saja untuk mata pelajaran apa, untuk kelas berapa, dan topiknya apa. Dan di sini juga sudah saya spesifikin untuk materinya itu harus berisi 5 poin tertentu. Dan di sini juga harus gunakan bahasa yang sesuai untuk siswa. Nah, dimasukkan lagi kelasnya. Terus dan di sini ada hindari istilah terlalu teknis, kecuali dijelaskan ulang dengan sederhana. Gitu. Jadi ini mungkin kalau Bapak Ibu pengen coba nanti bisa langsung masukkan prompt ini ke ChatGPT, dan ChatGPT akan menghasilkan file berbentuk PDF, dan PDF-nya tadi akan kita masukkan ke notebook LM. Dan di notebook LM kita akan ubah dari PDF tersebut menjadi bentuk slides gitu. Nah, jadi kayak gini nih, masukkan prompt-nya ke ChatGPT, dan ChatGPT akan menghasilkan file berbentuk PDF. Lalu kita mengunjungi website notebook LM, dan di sini Bapak Ibu jika ingin mencoba bisa langsung klik buat notebook baru, dan Bapak Ibu tinggal klik yang slide presentasi tadi. Maka setelah beberapa menit dia akan menghasilkan PowerPoint yang menghasilkan visual yang menarik ya untuk belajar. Gitu. Untuk materi kedua yaitu prompting framework akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Jafran Latukani. Oke, untuk materi kedua ini kita mungkin akan belajar bagaimana sih cara kita ini untuk menyuruh si AI ini untuk bekerja dengan menggunakan framework dari prompting tersebut. Nah, apa sih itu prompting? Prompting adalah bagaimana sih cara kita untuk menyuruh si AI ini untuk bekerja agar si AI ini tuh menghasilkan jawaban atau solusi yang kita inginkan. Kan kadang kan kalau misalnya kita menyuruh AI ini kan kadang kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai kan dengan apa yang kita mau. Nah, di sini kita akan belajar nih bagaimana sih cara menghasilkan hasil yang kita inginkan. Nah, sebenarnya AI itu tuh ibarat seperti karyawan baru yang sangat pintar, tapi dia ini baru bekerja di perusahaan kita ini pada di hari pertama. Jadi misalnya gini, misalnya kita menyuruh karyawan tersebut dengan instruksi yang kurang bagus atau yang kurang spesifik, maka hasil dari karyawan tersebut akan menghasilkan hasil kerjaan yang kurang bagus juga. Contohnya di sini ada contoh yang kurang bagus, di mana di sini misalnya kita menyuruh AI untuk membuatkan gambar tentang kucing. Nah, maka hasil gambar itu akan seperti ini. Hasilnya akan umum, kurang spesifik, dan kurang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lalu bagaimana sih kalau misalnya kita ini promptingnya ini yang spesifik atau yang khusus, yang sesuai apa yang kita inginkan? Misalnya contoh seperti ini. Buatkan gambar seekor kucing oranye berbulu lebat sedang tidur di atas bantal dekat jendela dengan cahaya matahari yang hangat, suasana yang cozy, dan resolusi yang tinggi. Nah, maka gambar yang dihasilkan itu akan menjadi lebih bagus dibandingkan gambar yang promptingnya ini yang kurang. Adapun ciri-ciri dari prompting bagus itu, yang pertama adalah spesifik dan jelas. Yang kedua ada konteks dan tujuannya. Yang ketiga itu menyebutkan detail. Yang penting misalnya kita ingin sesuatu yang hasilnya itu ada suasananya atau ada gayanya, atau kita ini ingin hasilnya itu seperti PDF atau PPT, itu juga bisa. Dan yang terakhir itu hasilnya akan lebih terarah. Selanjutnya untuk prompting ini sebenarnya memiliki framework. Apa sih itu framework dari prompting? Nah, framework prompting ini adalah struktur atau kerangka acuan yang membantu kita untuk menyusun instruksi ke AI secara sistematis yang mencakup elemen wajib apa saja yang perlu disebutkan agar AI ini memahami peran, tujuan, dan konteks yang kita harapkan. Ibarat seperti ini. Yang pertama biasanya kalau di prompting itu ada yang namanya bahan atau konteks atau data. Jadi itu tuh apa aja sih yang perlu disiapin dari prompt yang akan kita lakukan. Yang kedua ada yang namanya takaran atau format, atau misalnya itu sebanyak apa, atau misalnya kita butuh itu kira-kira tuh butuh berapa kata dari prompting tersebut. Yang selanjutnya ada task atau langkah-langkahnya. Misalnya di sini itu langkah memasak. Jadi urutan dari hasil yang kita inginkan itu ada.
Dan yang terakhir ada namanya hasil atau tujuan atau goals. Yaitu adalah kita ini ingin prompting ini nanti hasilnya ini bentuknya apa. Gitu. Untuk framework prompting ini sebenarnya banyak, tapi yang kita biasa pakai itu ada 4. Dimana di sini ada RTF, CoStar, Craft, dan TCRA. Untuk RTF ini yaitu adalah framework prompting yang cocok untuk tugas harian yang sederhana. Jadi misalnya Bapak Ibu ini mempunyai tugas-tugas harian yang sederhana, misalnya ingin membuat body email atau ingin membuat laporan, kalian Bapak dan Ibu ini bisa membuat prompting itu menggunakan framework RTF. Selanjutnya ada namanya CoStar. Itu adalah framework prompting yang cocok untuk konten dan pemasaran. Misalnya Bapak Ibu ini di bidang marketing, jadi kalian bisa menggunakan prompting ini, format prompting CoStar ini digunakan untuk membuat caption pada Instagram atau pada TikTok seperti itu. Selanjutnya ada Craft, yaitu framework prompting yang cocok untuk penulisan yang kreatif. Misalnya Bapak dan Ibu ini sedang lagi melakukan sebuah uji coba atau ingin melakukan sebuah penelitian. Nah, Bapak dan Ibu ini ingin tahu ide apa sih cocok dengan penelitian tersebut. Nah, Bapak dan Ibu ini bisa menggunakan framework prompting Craft ini. Dan terakhir ada TCRA. Ini adalah framework prompting yang cocok untuk riset akademik dan proyek yang teknis. Biasanya ini digunakan untuk membuat sebuah program atau membuat sebuah website atau aplikasi untuk kebutuhan sekolah. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan contoh framework prompting tentang RTF. Framework RTF ini merupakan sebuah framework yang cocok untuk tugas yang harian sederhana. Nah, di mana RTF ini terbagi menjadi 3 elemen. Yang pertama adalah R, yaitu untuk role atau peran dari AI tersebut. Yang kedua adalah T, yaitu adalah task atau tugas secara spesifik. Dan yang terakhir adalah F, yaitu adalah format atau output yang diharapkan dari AI tersebut. Contoh promptingnya seperti ini, bisa dilihat. Role-nya apa? Misalnya di sini ada studi kasus prompt terkait pengingat jadwal UTS untuk orang tua. Jadi kita akan mengirimkan sebuah email pada orang tua atau sebuah pesan pada orang tua ini terkait tentang jadwal UTS. Nah, di sini role-nya apa? Role-nya adalah Anda adalah staf administrasi sekolah yang profesional, komunikatif, dan sopan. Tugas Anda adalah menyampaikan informasi resmi kepada orang tua atau wali kelas. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu adalah buat body email yang menginginkan orang tua atau wali mengenai pelaksana ujian tengah semester atau UTS, dan jelaskan pentingnya kehadiran siswa, jadwal ujian, serta dukungan orang tua dalam mempersiapkan anak menghadapi ujian, kayak gitu. Terus ada format ini, format dari keluaran dari prompting itu nanti itu bentuknya seperti apa. Nah, formatnya ini dimana hasil itu akan ada sapaan formal pada orang tua atau wali. Selanjutnya ada paragraf pembuka yang menjelaskan tujuan email itu tersebut apa. Yang ketiga ada informasi jadwal ujian seperti tanggal, waktu ujian, dan ketentuan kehadiran siswa. Selanjutnya ada imbauan agar siswa belajar dengan baik, menjaga kesehatan, dan hadir tepat waktu. Dan ajakan kepada orang tua untuk menghadapi serta memastikan kelengkapan ujian, dan terakhir penutup. Nah, di sini ada contoh output dari RTF ini. Coba pertama kita lihat dulu tanpa output ini, tanpa format dari RTF. Di sini bisa kita lihat, misalnya kita menggunakan prompting, buatkan body email untuk pengingat terkait jadwal ujian tengah semester orang tua. Nah, maka si AI ini akan menghasilkan prompting hasil yang seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil ini sebenarnya lumayan, tapi kurang spesifik dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan framework RTF ini, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kalau bisa dilihat, ini hasilnya itu bakal lebih rapi dengan format yang kita inginkan, gitu. Jadi kita tidak perlu menulis body email lagi, kita hanya perlu mengisi prompt sesuai dengan apa yang kita inginkan aja dengan format RTF tersebut. Selanjutnya ada framework CoStar. Apa sih framework CoStar ini? Adalah
sebuah framework yang cocok untuk konten pemasaran dan publikasi publik. Nah, kalau tadi itu kata ini ada 3 elemen, sedangkan Coaster ini mempunyai 6 elemen, di mana elemennya itu adalah C itu sebagai konteks atau latar situasi, O itu sebagai objektif atau tujuan pembuatan konten, S adalah style atau gaya penulisan apa yang diinginkan, T itu adalah tone atau nada emosional, A adalah audience atau siapa yang akan membaca dari si konten tersebut, dan R adalah respon atau format hasil akhirnya. Dimana contohnya seperti ini. Di sini saya membuat kasusnya itu adalah mempromosikan sistem penerimaan murid baru untuk sekolah-sekolah. Nah, di sini konteksnya apa? Konteksnya adalah Anda adalah content creator atau copywriter resmi sekolah yang bertugas membuat caption media sosial untuk mempromosikan sistem penerimaan murid baru. Sehingga apa sih objeknya? Objektifnya adalah untuk membuat caption yang menarik, informatif, dan persuasif yang meningkatkan minat calon peserta didik dan orang tua agar segera mendaftar. Nah, terus gaya bahasa itu gimana? Gaya bahasanya itu adalah singkat, kreatif, mudah dipahami, menggunakan bahasa yang komunikatif, dan serta cocok untuk misalnya Instagram, Facebook, atau TikTok, dan media sosial lainnya. Selanjutnya ada tone atau nada itu gimana sih? Nada itu di sini contohnya adalah ramah, inspiratif, profesional, dan meyakinkan. Nah, lalu audiensnya apa? Siapa sih yang akan membaca si postingan ini? Dan itu adalah calon peserta didik SMP atau SMA yang sederajat dan orang tua wali murid yang sedang mencari sekolah yang berkualitas. Nah, responnya apa? Misalnya kita di sini ingin membuat captionnya ini tuh sekitar 200 sampai 350 kata untuk caption yang tersebut. Dan panjang kata ini bisa kalian ubah-ubah. Misalnya kalian mau dari 50 sampai 100 itu juga bisa. Kalau misalnya kalian ingin caption itu tidak terlalu panjang. Nah, terus apa di bawahnya? Ada keterangan juga. Kalau misalnya ada hook yang menarik, terus kita mengungkapkan keunggulan sekolah, misalnya dari prestasi, fasilitas, program unggulan, terus ada guru yang profesional dan kegiatan sekolah. Gitu. Dan ini ada ajakan untuk segera mendaftar karena kuotanya terbatas. Jadi ada call action dan sertakan 8-10 hashtag yang relevan seperti SPMB, penerimaan murid baru, sekolah unggul, dan lain-lain. Lalu gimana sih hasil kalau misalnya kita ini menggunakan framework dari Coaster ini? Nah, pertama kita coba untuk yang tidak menggunakan frameworknya. Misalnya di sini kita langsung masukin nih buat caption untuk mempromosikan sistem penerimaan murid baru pada sosial media. Nah, contohnya seperti ini. Nah, maka hasilnya ini sepertinya kurang menarik karena cuman yang umum-umumnya saja yang biasanya dilihatkan. Sedangkan kalau misalnya kita ini menggunakan framework Coaster, maka hasilnya ini akan menjadi lebih menarik. Di mana sini ada penjelasan-penjelasannya yang tadi kita masukkan, terus ada periodenya, terus tinggal kita mengubah pendaftaran online itu kapan, informasi lebih lanjutnya kapan, gitu. Jadi ini tuh lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu. Kalau misalnya kalian tadi mengubah banyak katanya, tadi kan saya masukin di sini 250 sampai 300. Nah, kalau misalnya kalian masukin antara 50 sampai 100, maka hasil dari sini akan menjadi lebih singkat. Selanjutnya ada framework craft, yaitu adalah framework yang cocok untuk konten penulisan kreatif dan naratif. Nah, di mana framework ini terdiri dari 5 elemen. Yang pertama adalah konteks atau latar situasi yang ceria, dan R itu adalah role, adalah persona penulis, di mana AI ini nanti itu akan sebagai apa gitu. Nah, berarti ada A adalah action, atau AI ini nanti itu harus menuliskan apa gitu. Dan F itu adalah format atau struktur yang naratif dari AI yang tersebut nanti untuk hasilnya. Dan T-nya itu adalah target audience dan sasaran pembacanya. Nah, di mana di sini untuk contohnya adalah membuat postingan media sosial terkait kegiatan sekolah. Misalnya kita ingin ada kegiatan sekolah yang akan kita taruh di media sosial. Di mana di sini untuk konteksnya itu adalah Anda adalah sosial media spesialis resmi dari sekolah yang bertugas untuk mengelola akun media sosial dan mempublikasikan berbagai kegiatan sekolah. Nah, lalu role-nya itu apa sih?
Lalu adalah berperan sebagai copywriter profesional yang mampu membuat caption media sosial yang informatif, menarik, dan meningkatkan engagement sekolah. Lalu ada actionnya itu apa? Actionnya adalah buat satu caption media sosial mengenai kegiatan sekolah berdasarkan informasi yang diberikan, tampilkan manfaat kegiatan bagi siswa, suasana yang positif, serta nilai-nilai karakter yang dikembangkan. Lalu format outputnya ini akan jadi apa sih? Format outputnya ini akan ada judul, hook yang menarik, ada caption sepanjang 200 sampai 350 kata, terus ada call to action atau ajakan untuk audiens memberikan komentar atau membagikan postingan, dan yang terakhir ada 8 sampai 10 hashtag yang relevan. Gitu. Dimana target atau audiensnya adalah orang tua murid, calon peserta didik, dan alumni, dan masyarakat dan seluruh warga sekolah. Dimana informasi yang akan dipublikasikan itu ada nama kegiatannya, terus tanggalnya itu kapan, lokasinya itu di mana, pesertanya siapa, tujuan kegiatan ini untuk apa, dan prestasi dari sekolah ini itu apa. Nah, di sini ada contoh output untuk misalnya kita ini tidak menggunakan poster. Nah, pertama di sini kalau kita lihat buatkan sebuah isi postingan media sosial terkait kegiatan sekolah. Nah, maka hasilnya ini akan umum sekali dan kurang menarik untuk dilihat pada caption tersebut. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan promo poster ini, di mana di sini akan menjadi lebih menarik, di mana di sini akan disajikan apa sih kegiatannya, terus pesertanya itu siapa, terus nama kegiatannya ini apa, tujuannya ini apa, lokasinya di mana, dan di sini juga ada prestasi, di mana kita ini akan memasukkan kami juga bangga atas prestasi atau hasil kegiatan apa yang tidak dimasukkan saja. Gitu. Jadi ini tuh lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk caption-caption. Misalnya kalian bingung apa sih kira-kira ini caption yang cocok ini untuk kegiatan itu apa, kalian bisa menggunakan framework poster tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya materi ketiga itu adalah tentang AI Studio. Nah, AI Studio ini sebuah website yang termasuk powerful. Apa sih itu AI Studio? AI Studio ini merupakan sebuah lingkungan pengembang berbasis web dari Google. Jadi dia ini langsung dari Google yang memungkinkan siapa saja, mulai dari pemula hingga developer, untuk bereksperimen, untuk menguji dan membuat prototipe. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus paham tentang programming atau tentang pemrograman untuk membuat website atau aplikasi. Bapak dan Ibu sekalian bisa pakai ini namanya AI Studio. Nah, di sini tuh memiliki beberapa fitur seperti ada untuk membuat gambar, terus kita membuat video langsung juga bisa, terus kita seperti ChatGPT juga bisa, atau kita membuat suara atau musik juga bisa. Ini termasuk yang powerful untuk AI. Nah, apa sih yang harus disiapkan untuk kalau misalnya kita ini menggunakan AI Studio? Nah, di sini kita dapat mengunjungi AI Studio ini dengan ini untuk linknya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa sekalian mau melihat link juga boleh kalau mau buka websitenya. Nah, terus kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah masuk ke halaman ini, nanti di sebelah kiri ini ada yang namanya new app. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa klik nih new app ini, gitu. Nah, lalu misalnya Bapak dan Ibu ingin ingin membuat sebuah landing page untuk sekolah seperti yang tadi. Tadi kan kita menggunakan landing page menggunakan anti graffiti ya. Nah, coba kita bandingkan dengan AI Studio ini, di mana kita ini di sini menggunakan prompt dari framework TCREI. Nah, TCREI ini tuh sebenarnya lumayan panjang dan lumayan spesifik harus promptingnya, karena akan menghasilkan hasil yang juga yang bagus. Gimana sih hasilnya? Nah, untuk demonya akan jadi seperti ini. Nah, di sini saya sudah memasukkan prompting yang sebelumnya yang ada di sini. Kita coba untuk membuat landing page untuk sekolah dengan lebih spesifik tentunya untuk halaman websitenya.
Nah di sini si AI Studio ini langsung bekerja nih, gimana sih langsung membaca prompt kita dan langsung mempraktekannya, dan dia akan langsung membuat website dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di sini juga kita juga bisa memilih nih desain-desain dari si websitenya. Kita mau menggunakan desain yang mana? Di sini memiliki 5 desain yang bisa kita pilih, yang bisa dilihat di sebelah kanan sini. Jadi desain ini nanti dia akan menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk proses pembuatannya memang cukup lama karena kita ingin menggunakan pembuatan website yang cukup spesifik dengan memiliki beberapa fitur. Jadi hasilnya cukup lama. Oke. Dan ini hasil websitenya. Bisa kita lihat hasilnya ini cukup bagus untuk pembuatan website sekali jadi. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan programmer atau menyewa program untuk membuat website sekolah. Di sini juga cukup responsif untuk websitenya, dan di website ini kita juga bisa langsung publikasikan website tersebut. Bisa kita lihat langsung dari sini. Nah, ini untuk hasilnya. Langsung ada visi dan misi dan filosofi dari sekolah tersebut. Terus ada kurikulum spesialis untuk masa depan.